Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di review barang kiper. Nah, jadi ya sobat kiper pasti sudah menantikannya, banyak yang sudah nanyain saya di IG dan juga di komen di YouTube, yaitu tentang pengumuman pemenang giveaway ya. Jadi pemenang giveaway ada di description di bawah ya. Nah, cara untuk kamu mengklaim hadiahnya jika kamu adalah orang yang beruntung adalah tolong komen di video di bawah ini dengan menggunakan ID yang kamu gunakan ketika undian tadi ya. Tentu saja nama yang sudah saya sebutkan di bawah. Komen dan sebutkan IG kamu ya. Saya akan nge-follow IG kamu dan saya akan nge-DM kamu ya untuk menanyakan alamat pengiriman hadiahnya ya. Jadi tentu saja ada Medusa Ristar FT, ada Beetle Sport Quartz dan juga ada Diego benar ya, Diego Monza ya. Nah, jadi saya akan nge-DM kamu untuk menanyakan alamat pengiriman dan saya akan mengirimkannya kepada kamu glove-nya ya. Tenang saja, semua itu semua itu pengirimannya ditanggung oleh review barang kiper alias saya ya. Jadi mention IG kamu ya di komen di YouTube ini ya, mention IG kamu. Kenapa? Tujuannya supaya untuk memastikan bahwa itu benar adalah kamu ya, orang yang berhak untuk menang ya. Jika dalam 2 kali 24 jam ya, artinya dari terhitung video ini muncul, artinya kalau sampai Jumat Selasa, artinya hari Kamis ya. Kalau sampai Kamis sore 4.30 kamu tidak menghubungi saya, maka saya akan menganggap itu hangus dan saya akan mengundi pemenang lainnya ya untuk mendapatkan glove yang tentu saja hangus itu tadi ya. Jadi jika kamu menang, pastikan kamu ngecek komen di bawah ini ya. Oke, itu saja. Langsung saja kita mulai, yaitu review mengenai specs eksponen ya. Nah, jadi specs eksponen ini adalah glove yang hitungannya low grade ya, tapi saya jujur aja, saya kurang nyaman dengan istilah low grade. Saya bakal sebut ini sebagai training glove ya. Dari specs ya, yang kita bisa lihat packagingnya ini specs banget ya, karena banyak sekali glove-glove specs yang di packaging dengan cara seperti ini ya. Jadi menggunakan plastik ya. Tentu saja di sini ada untuk dicantol di etalase toko ya, tentu saja susah untuk digantung di sini ya, dan ketika saya gantung di hanger biasa saya pun agak kesulitan ya. Nah, glove-nya ini sendiri harganya itu bisa dilihat di sini Rp300.000 harga retailnya ya. Namun kamu bisa mendapatkan diskon ya, dan saya sendiri membeli glove ini di harga Rp240.000 ya. Tanpa basa-basi saya bakal langsung ngomong, glove ini itu tergolong worth it untuk dibeli. Ya, beda dengan glove sebelumnya, mana itu? Nah, yang ini yang menurut saya tidak worth it. Jujur saja menurut saya specs eksponen ini tergolong worth it untuk dibeli ya. Kenapa seperti demikian? Ya, mari kita bahas ya. Jadi pertama ya, bukanya itu dari sedikit di belakang sini ya, ada celah. Lalu dibuka seperti biasa. Sayang sekali tidak memberikan tas. Jadi kalau untuk kamu yang seperti saya yang udah punya banyak tas dan udah ada glove yang rusak, jadi tasnya bisa dialih daya, sebenarnya ya tidak ada masalah ya. Tapi buat kamu yang cuma punya ini, sayang sekali. Nanti kamu mungkin bakal ada yang bertanya, Bang, di mana bisa beli tas glove? Dan jujur saja belum ada brand lokal yang khusus menjual tas glove ya. Nah, specs eksponen ini memang dia pangsa pasarnya ini adalah training glove atau glove untuk pemula ya. Ciri khas dari glove pemula itu sebenarnya simpel sekali ya. Biasanya dia menggunakan latex di sini ya. Dia menggunakan soft latex yang kalau ditanya apakah ngegrip, jawabannya ya, tergolong ngegrip. Untuk harga seperti ini Rp240.000, gripnya tergolong baik. Namun apakah awet? Jawabannya tidak sebegitunya. Jadi ini adalah suatu fenomena yang menarik. Kalau semakin bagus glove yang kamu beli, biasanya itu durability dan gripnya itu bakal naik ya. Namun, nah biasanya di grade harga yang sama, kalau misalnya durability-nya turun, itu biasa gripnya bakal meningkat ya. Itu yang seperti terjadi misalnya di Manos T1 Super Grip ya dengan si X Apollo. Sama-sama merupakan kontak latex, tapi yang satu soft, yang satu lebih hard, lebih keras ya. Lebih ngegrip ya di Manos, tapi dia mengorbankan durability ya. Di X Apollo durability-nya bagus sekali, meskipun gripnya juga untuk top grade masih tergolong bagus ya. Nah, kalau di low grade ya atau training glove, kamu tidak akan bisa mendapatkan semuanya. Dalam artian, kamu cuma bisa memilih beberapa sifat atau beberapa aspek di sebuah glove yang hasilnya akan lumayan, namun karena keterbatasan budget,
tidak mungkin bisa ideal ya. Nah, kalau dalam hal ini si Specs ya, dia memilih menggunakan soft latex yang menurut saya tergolong lembut ya. Jadi gripnya tergolong lumayan untuk latex untuk glove dengan harga 240.000. Namun, nah dari segi durability, saya jujur saja merasa ini tampaknya tidak akan bisa bertahan terlalu lama ya. Kenapa? Faktornya ada dua ya. Yang pertama tentu saja pemilihan latexnya yang tergolong agak soft, dan yang kedua adalah pemilihan jenis cut, yaitu negatif cut ya. Jadi di sini kamu bisa lihat ya, semuanya ini benar-benar negatif cut paling basic ya, di mana di bagian luarnya ini ada gaset ya, bagian dalamnya sisi dalam juga ada gaset ya, semuanya dan itu adalah negatif cut yang paling klasik ya. Tapi kalau dilihat dari segi jahitan ya, menurut saya si Specs ini sudah berhasil membuat produk dengan kualitas yang cukup baik ya. Nah, langsung saja kita langsung coba pakai ya. Di sini pertama dia menggunakan velcro di bagian tengah sini ya, dan ada velcro di belakang standar ya. Dan wrist insertnya ini menurut saya tergolong agak longgar, jadi tidak ketat sama sekali ya. Saya masukkan seperti semua glove negatif cut, rasanya itu ketat di bagian ujung jari ya. Nah, dia sendiri sistemnya single strap seperti ini, dipasang, selesai ya. Buat kamu, ini saya ya bilangnya tadi ya, wrist insertnya saya merasa tidak ketat sama sekali, longgar. Dan ini meskipun saya selalu berkata bahwa pergelangan tangan saya itu tergolong besar, rasanya ini longgar ya. Dan saya tidak bisa membuat dia lebih erat lagi karena dia bukan elastic strap di sini ya. Jadi kita bisa lihat strapnya ini tidak elastis ya. Yang elastis itu si spandexnya, tapi strapnya sendiri tidak elastis. Jadi sekuat-kuat saya buat seperti ini pun rasanya itu masih longgar ya. Jadi buat sobat kiper yang ukuran pergelangan tangannya lebih kecil, wah ini siap-siap aja pasti lebih longgar lagi seperti demikian ya. Fitnya di ujung jari ini menurut saya pas ya. Menurut saya ini untuk negatif cut ya, karena udah langka sekali glove yang full negatif cut ya, apalagi di mid grade dan top grade. Menurut saya dia mengeksekusi atau membuat glove negatif cut yang feel-nya sangat bagus sekali ya. Nah, dari segi padding, salut kepada Specs dalam hal ini. Padding yang diberikan menggunakan Dambex ya, Dumbo latex, licin jelas, tapi menurut saya tidak pelit. Dan kamu bahkan bisa melihat di bagian tulisan Specs-nya yang di bagian sini dan juga corak kuning dan belakangnya ini, dia bahkan menggunakan bagian embossing yang membuat lapisan-lapisan di bagian belakang jari ini menjadi lebih terlindungi ya. Jadi dari segi proteksi menurut saya ini bagus sekali ya. Cocok untuk menjadi training glove ya. Dan dia sini ada punch zone, meskipun sebenarnya punch zone-nya ya sama seperti semua glove yang terbuat dari bahan Dambex ya, backhandnya. Punch zone yang seperti bukan punch zone ya, cuma seperti Dambex yang ada bantalan seperti ini aja untuk meninju ya. Lumayan ya, mendingan ada daripada tidak ada, benar ya. Dan kalau kita ngomongin body, lagi-lagi jahitannya itu sangat rapi sekali ya, dimana kita bisa lihat di sini ada corak apa namanya ini, ada bagian dari si dry fit-nya yang kelihatan di bagian sini ya, dan di bagian belakangnya ini kelihatan bahwa seluruhnya itu adalah dry fit, dan si latex Dambex-nya ini dijahit ya, terang-terangan di sini ya, dijahit ke dalam si siapa namanya ini, dry fit, kain dry fit-nya ya. Perasaannya sangat nyaman ya, beda dengan beberapa glove training yang di bawah 200.000 atau bahkan 200-an ribu yang pernah saya pakai, yang ketika saya pakai dari coba gini aja rasanya pengap ya. Jadi ketika kamu mainin di lapangan itu beberapa glove di harga 200-an ribu itu lebih pengap lagi dan sangat tidak nyaman ya. Namun si Specs ini berhasil membuat glove training glove yang nyaman menurut saya ya, karena ini saya udah pakai dan saya tidak merasa pengap sama sekali ya. Aerasinya bagus seperti demikian. Nah, dari segi negatif cut, dia mengeksekusi negatif cut-nya dengan sangat baik ya, seperti ada yang sudah sebutkan ya. Di sela-sela ini penempatan dan jahitan gasetnya itu rapi, dan di bagian feeling-nya di dalam ya, di ujung jari itu rasanya ketatnya pas ya, tidak terlalu ketat, tidak juga terlalu longgar ya. Karena kalau beberapa cara murah untuk meningkatkan durability glove negatif cut itu adalah dengan cara memperlebar bagian jari ya, dan menghemat dan memperbesar gasetnya. Namun si Specs melakukannya dengan sangat bagus ya. Di sini menurut saya luas latexnya ditambah dengan tegangan untuk dijahit ke dalam gasetnya itu menurut saya pas ya. Salut kepada salut kepada Specs untuk glove seperti ini ya. Namun, nah sekarang kita mulai masuk sisi gelapnya dari glove ini. Penggunaan negatif cut untuk glove, training glove itu sedikit tanda tanya. Kenapa?
Karena negatif cut itu identik dengan kontrol atau feel yang sangat kuat di jari ya. Jadi bahkan untuk kiper berpengalaman seperti saya aja kemarin ketika main ada kena tendangan keras dan saya kebetulan menggunakan glove light glove seperti demikian ya. Nakula ya. Saya ketika menerima tendangan keras itu meskipun bolanya lengket tapi impaknya itu kerasa di bagian jari telunjuk saya sehingga jari telunjuk saya sampai sekarang masih ngerasa sedikit kesleo ya. Belum fully recover padahal udah 4 hari seperti demikian ya. Nah, bayangin kalau kamu latihan, apalagi kalau kamu masih bocah atau masih anak-anak SSB ya, menggunakan glove ini dan dengan full negative cut, meskipun feel-nya itu enak sekali, namun itu membutuhkan kekuatan jari yang lebih ya. Dan potensi resiko cedera meskipun dengan paddingan yang bagus itu jelas negative cut kurang memberikan proteksinya karena feel di jari yang begitu kuat ya. Makanya biasanya glove latihan itu biasanya senangnya regular cut. Karena regular cut itu perpaduan antara umur yang bagus dan juga daya redam yang bagus ya, seperti demikian ya. Namun di sini pemilihan negative cut membuat tentu saja kontrol di jari itu lebih bagus, lebih nyaman digunakan. Namun ketika kamu gunakan latihan ya tentu saja resiko cedera jari itu lebih tinggi ya. Meskipun ya dengan paddingan yang bagus di belakang itu sedikit banyak membantu supaya jari lebih terlindungi ya. Nah, yang sedikit mau saya kritisi dari feel jarinya, paddingnya ini di belakang bagus, tebal, namun karena materialnya Dumbex dan kamu buat Dumbex itu tebal, Dumbex itu sendiri kurang begitu fleksibel ya. Jadi ketika kamu menekuk jari seperti ini, rasanya itu sedikit berat dibandingkan glove-glove mid grade atau top grade ya. Jadi ini dari segi aspek desain ya, sebenarnya ada beberapa cara untuk ngatasinnya ya. Beberapa brand glove itu melakukannya dengan cara membuat embossnya itu secara strategis. Dalam artian embossingnya itu ditaruh di bagian sendi-sendi jari sehingga ketika kamu nekuk ini yang kamu tekuk itu adalah bagian embosannya yang lebih tipis ya, jadi kamu bisa ngegrip jarinya lebih bagus. Namun, si eksponen ini tampaknya gagal dalam melakukan hal tersebut ya. Meskipun di sini sudah ada beberapa embosan, namun embosannya ini tidak benar-benar memberikan fleksibilitas tekukan yang cukup bagus ya. Jadi dari segi safety, oke, paddingnya bagus. Dari segi kontrol dia menggunakan negative cut, jadi ya itu ada resiko yang tentu saja sobat kiper harus tanggung kalau sobat kiper membeli glove ini ya. Lalu satu hal lagi yang menurut saya aspeknya ini sedikit tanda tanya itu tentu saja ada di kenapa kamu menggunakan negative cut yang terkenal paling rawan abrasi di glove latihan ya. Karena glove latihan tentu saja kamu pengennya sebenarnya sedikit lebih durable, benar ya. Kecuali, nah ini dugaan saya ya. Specs ini memang sengaja menjual glove ini sebagai paket hemat untuk kamu yang pengen memiliki match glove tapi dengan harga di bawah 300.000 ya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena kalau saya bisa sebut ya si Jonas ya yang sudah saya giveaway kan ya. Selamat kepada pemenangnya. Nah, itu si Jonas itu memiliki grip yang menurut saya bagus sekali untuk harganya. Dan tentu saja itu positioningnya jadi aneh. Apakah itu match glove ya, ataukah itu glove paket hemat untuk match glove ya, atau itu glove untuk latihan seperti demikian. Nah, dan di sini specs eksponen ini juga memiliki dilema yang sama ya. Saya tidak bisa menyebutnya dengan pasti ya. Kenapa? Karena dari segi lateksnya yang lembut ya, dan tentu saja durability menurut saya bakal tidak akan setinggi itu ya. Saya udah uji coba dengan kuku saya dan berbekas soalnya di lateksnya ya. Meskipun tentu saja tidak se-soft grade yang lebih tinggi ya. Nah, tapi di sini menurut saya penggunaan latex yang tergolong agak soft ini ya, soft latex ya, sedikit lebih lunak dibandingkan katakan yang waktu itu saya pernah pegang di Ortus 8 punya ya. Nah, dan negative cut itu tentu saja akan sedikit banyak mengurangi umur si latex ya. Jadi menurut saya untuk training glove, kalau seandainya kamu butuh match glove yang super murah sekali, specs eksponen ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Ya jujur saja, ini pilihan yang not bad untuk harganya jika kamu punya 240.000. Kalau untuk glove latihan, menurut saya perlu uji coba lebih lanjut ya, durability-nya seperti apa. Namun saya tidak akan menyalahkan jika kamu ingin menggunakan glove ini juga sebagai glove latihan. Apalagi harganya yang 240.000, kalau kamu bisa rawat dengan baik, dia bisa bertahan 3-4 bulan, misi terpenuhi, kamu dapat latihan dengan bagus dengan harga semurah mungkin ya. Tapi tentu saja perlu uji coba lebih lanjut dulu ya. Jadi itu rekomendasi saya ya untuk si glove specs eksponen ini ya. Jujur saja glove yang fiturnya itu basic banget ya. Namun dengan harga 240.000 ya, menurut saya glove ini masih sangat worth it untuk
kedua fungsi tadi ya. Glove tanding super hemat atau glove latihan ya. Satu lagi. Nah, di sini ya kita bisa lihat modelnya ini menipu. Kesannya seakan-akan dia punya rep thumb, tapi dia tidak ada rep thumb ya. Jadi kalau sobat kiper menerima tangkapan seperti ini, nah ini yang kena bakal dumbbacks, yang tentu saja dumbbacks itu tidak nge-grip ya. Jadi pasti ketika sobat kiper melakukan W catch, nah itu tangkapannya feel-nya sedikit banyak bakal berbeda. Apalagi ketika sobat kiper melakukan tangkapan di atas kepala, overhead ya, untuk tangkap crossing ya. Jadi ketika kamu menangkap crossing, thumb wrap itu bakal sangat berguna ya. Untuk sobat kiper yang udah pernah mencobanya pasti bisa mengakui hal tersebut ya. Oke, saya rasa itu saja reviewnya untuk hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa.